Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan harus dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Al-Qur'anul Karim. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dalam perkara agama ini adalah petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruknya perkara dalam agama ini adalah perkara yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Perkara yang dibuat-buat itulah yang diistilahkan dengan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'atan itu merupakan kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan terancam masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia dan taufiknya kepada kita semua. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, dia tidak mampu kita menghitungnya, tidak berpenghujung. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan yang kita dianjurkan untuk perbanyak salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, perintah kepada orang-orang beriman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bersabar dan kuatkanlah kesabaran kalian. Surat Al-Imran ayat 200. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala serukan khusus kepada orang-orang yang beriman. Berkata Abdullah bin Mas'ud, apabila terdapat ayat yang mengawali seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kalian. Perhatikan baik-baik. Ada wasiat penting yang hendak Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya Allah wasiatkan perintah kepada mereka, isbiru, bersabarlah kalian. Kemudian dipertegas lagi, wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Di dalam firman Allah ini, Allah menyebutkan dengan kata perintah. Kemudian diperkuat lagi, agar orang-orang beriman bersabar. Ini menunjukkan akan ada tantangan, ujian yang begitu besar, berat, fitnah yang begitu banyak, yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman terkhususnya. Sebab kata Nabi SAW, in kana dinhu sulba istadda bala'u. Apabila semakin kuat iman seorang hamba, maka akan semakin banyak tantangan, ujian, fitnah yang dihadapi oleh orang beriman. Maka oleh karena itu wasiat Allah SWT kepada orang beriman agar mereka senantiasa bersabar dan memperkuat kesabaran mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda mengumpamakan kehidupan di dunia ini. Beliau mengatakan sesungguhnya kehidupan di dunia ini ibaratkan kotak ini. Nabi SAW membuat kotak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
sedangkan angan-angan kalian melampaui daripada kotak ini. Artinya angan-angan hidup manusia ingin lebih daripada batas umurnya. Karena umur manusia dalam kehidupan dunia adalah ma baina sittina ila sab'ina wa aqallu man jawaza dzalika. Hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sementara angan-angan manusia melampaui daripada batas kehidupan umur mereka di dunia ini. Kemudian Nabi SAW membuat garis-garis kecil yang ada di dalam kotak itu. Garis yang begitu banyak. Kemudian Nabi bersabda, ini merupakan ujian yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman. Apabila garis tadi selamat daripada garis kecil ini, maka dia tidak akan selamat dari garis yang lain. Apabila dia selamat dari garis yang lain, maka dia tidak akan selamat dari garis yang lain. Artinya seorang hamba, dia akan tertimpa garis-garis kecil yang ada di dalam kotak itu. Itulah yang diibaratkan fitnah oleh Nabi SAW. Seorang hamba selamat daripada sebuah fitnah, dia tidak akan aman dari fitnah yang lain. Bila dia selamat dari fitnah yang lain, dia tidak akan selamat dari fitnah yang berikutnya. Seperti itulah, sebagaimana kata Umar bin Khattab, bahwasanya fitnah pada akhir umat ini, tamu juga maujil bahar, laksana gelombang lautan yang terus menerpa tidak akan pernah berhenti. Maka sekianlah Allah SWT perintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersabar dan memperkuat kesabaran kita. Terlebih lagi kepada orang beriman, semakin kuat keimanan mereka, semakin banyak amal soleh mereka, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi ujian dan fitnah yang akan menerpanya. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin bahwasanya sikap manusia dalam menghadapi ujian ada 4. Yang pertama, ada manusia yang mencela ujian yang menimpanya. Mereka tidak suka. Mereka sampai mencela Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mencela musibah tersebut. Mereka berkeluh kesah. Ala kulli hal mereka tidak ridho terhadap fitnah atau musibah yang menimpa mereka. Orang-orang yang mencela musibah, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang mencela musibah, barang siapa yang berkeluh kesah, barang siapa yang tidak ridho terhadap ujian menimpanya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak bersabar terhadap ujian, musibah yang menimpa kita, maka ada 2 keburukan yang menimpa kita. Yang pertama, buruknya ujian itu. Seorang tidak bersabar akan merasakan beratnya ujian. Karena dia tidak bersabar. Dan beban ujian itu sangat berat bagi orang-orang yang tidak bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersabar sama sekali. Justru ujian yang menimpanya akan semakin berat. Belum lagi dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersabar. Bersabar kata para ulama, lugotan adalah al-habsu. Dia menahan diri. Ya, walaupun pada hakikatnya orang yang bersabar ada kemarahan di dalam hatinya. Akan tetapi dia tidak sampai mencela. Dia tidak sampai melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Nah, itu namanya sabar. Bukan berarti orang sabar itu tidak marah. Pak. Jadi ketika diganggu oleh orang, marah dia. Ingin dia membalas, tapi dia tahan diri. Ingin dia mencaci maki, tapi dia tahan lisannya. Itu namanya bersabar. Panas hatinya. Emosi dia, tapi dia tahan diri. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan pahala yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa putus. Bisa lebih 1 miliar, 2 miliar, banyak lagi. Ya. Tidak ada putusnya. Inilah pahala bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasannya as-sabru dia, sabar itu merupakan sinar yang begitu keras.
Syekh Utsaimin menjelaskan karena beratnya ujian ketika ia tahan sabar, dia merasakan panas yang luar biasa. Jadi bukan berarti orang yang bersabar itu tidak emosi. Ya, bukan berarti tidak panas hatinya, tapi tetap dia tahan lisannya, tahan dirinya, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap manusia yang berikutnya adalah ar-ridha. Ar-ridha adalah level di atas sabar. Kalau ridha adalah lapang dadanya. Dia menyikapi bahwasanya musibah atau ujian menimpanya ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala catat di Lauh Mahfuz di zaman ajali 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, catatan-catatan takdir manusia, segala musibah ujian menimpa manusia sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu lagi kita merasa emosi terhadap apa saja musibah yang menimpa kita. Dan dia pun melewati musibah itu bagaikan angin berlalu. Dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan man radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha, berlapang dada terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini level orang yang ketiga. Nah, tentunya untuk mendapatkan level yang ketiga ini, setelah dia menempuh level yang kedua, sabar tadi. Sabarnya level di bawah ridho. Ya, setelah dia selalu bersabar, dan selalu mendapatkan ujian, ya mungkin dia sudah dewasa dengan ujian, karena serinya ujian tersebut, dia selalu bersabar, maka naik levelnya menjadi ridho. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian level manusia yang keempat dalam menghadapi musibah, ujian atau fitnah adalah bersyukur. Seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah, seberat apapun musibah yang menimpanya, entah rasa sakit, bencana, kekurangan harta, atau musibah apapun, ada seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan level yang sangat tinggi. Dan level ini dimiliki oleh para anbiya, para wali-wali Allah, dan orang-orang yang saleh. Ditimpa oleh musibah, justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam sebuah hadisnya, karena Rasulullah SAW idza asabahu ma yuhibbuhu wa qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Apabila Nabi SAW ditimpa oleh suatu kebaikan, beliau berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmatnya lah maka sempurna segala kebaikan. Wa idza asabahu ma yakrahuhu wa qala alhamdulillah ala kulli hal. Namun apabila beliau ditimpa oleh sesuatu yang buruk, beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala keadaan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaum-kaum terdahulu, mereka bersyukur kepada Allah ketika mereka ditimpa oleh musibah, sebagaimana kalian bersyukur kepada Allah ketika dijauhkan dari musibah. Lihat perbandingan antara kita dengan kaum-kaum terdahulu dari para anbiya. Karena sesungguhnya mereka sudah sampai pada derajat keimanan yang paling tinggi. Sudah sampai pada derajat al-ihsan. Mereka adalah para nabi. Mereka adalah wali-wali Allah. Dan tidak mustahil kita bisa sampai pada tingkatan ini, apabila kita benar-benar memahami makna daripada kesabaran itu. Dan apabila kita memahami makna daripada ujian yang menimpa kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jangan kita memahami bahwasanya musibah adalah suatu keburukan dan menunjukkan Allah tidak suka kepada kita. Apalagi kita memahami bahwasanya musibah itu tanda Allah meninggalkan kita. Ya, dalam surah Al-Fajr Allah katakan, sebagian manusia apabila diberi kenikmatan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia apabila diberi nikmat, mereka mengatakan Allah itu peduli kepada saya.
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bila diberi ujian, mereka mengatakan Allah telah meninggalkan saya, Allah telah menghinakan saya. Allah bantah mereka, kalla, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu. Maka jangan kita memahami musibah itu adalah suatu keburukan. Akan tetapi musibah itu adalah suatu kebaikan bagi seorang hamba. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada hamba, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Jadi musibah itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Tidak boleh kita menganggap itu sesuatu yang buruk. Kemudian yang kedua, tidaklah seorang hamba ditimpa oleh musibah, melainkan itu sebagai pembersih dosa-dosanya. La yazalul abdu bil balai. Tidaklah seorang hamba ditimpa oleh musibah. Musibah apa saja? Melainkan yamshi alal ardi wa laisa alaihil khoti'ah. Melainkan dia akan menjadi seorang hamba yang berjalan di muka bumi ini tanpa ada dosa. Subhanallah. Yep. Mana yang lebih baik bagi kita? Kita ditimpa oleh musibah, kemudian terhapus dosa-dosa kita, atau kita akan membawa dosa-dosa kita akan mendapatkan azab pada yaumuddin nanti. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itulah azab. Sesungguhnya azab di akhirat itu jauh lebih besar lagi andaikan manusia itu mau mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya dengan musibah itu Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seorang hamba di surganya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, ada seorang hamba yang ditinggikan derajatnya di surga Allah. Kedudukannya naik melampaui semua ahli ibadah. Sehingga ahli ibadah merasa iri. Ya Allah, siapakah si fulan ya Allah? Begitu tingginya kedudukannya di surgamu ya Allah. Maka Allah katakan sesungguhnya dia adalah ahli musibah. Dia selalu ditimpa oleh musibah ketika di dunia. Sehingga orang-orang yang ahli ibadah merasa iri dan mereka berangan-angan, andaikan ketika di dunia kami juga mendapatkan musibah seperti si fulan. Subhanallah, sungguh musibah, sungguh ujian merupakan suatu nikmat, suatu kebaikan. Seorang hamba tidak layak untuk mencela musibah yang menimpanya. Harusnya dia bersyukur. Karena itu adalah suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak bisa bersyukur ya minimal bersabar. Ya, semoga kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak memahami musibah adalah suatu keburukan, tetapi musibah adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh dari Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian begitu berat dalam hidupnya. Ya, hartanya hilang, keluarganya meninggalkannya, kemudian tubuhnya penuh dengan penyakit. Selama 19 tahun dia diuji oleh Allah SWT, ya, dan dia tetap bersabar. Dan Nabi Ayyub luar biasanya, beliau tidak berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhannya. Malah beliau menikmati musibahnya tersebut. Istrinya berkata, wahai suamiku, engkau adalah Nabi Allah SWT. Andaikan engkau berdoa, Allah akan mengabulkannya. Tapi beliau tidak mau berdoa. Sampai akhirnya beliau berdoa kepada Allah SWT, Rabbi anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa oleh musibah ya Allah, sedangkan engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Langsung sembuh. Andaikan dari awal beliau berdoa pasti akan sembuh. Namun beliau menikmati, mensyukuri atas musibah yang menimpa beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma a'izzal muslimat, Allahumma a'izzal muslimina wal muslimat. Allahumma a'izzal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limu'minina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.